Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa istiqamah hadir di ta'lim yang sangat berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hidup kita ini ada 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. 2 panggilan Allah tidak menggunakan jemputan. Jadi kita harus datang sendiri. Kalau mau berangkat, kalau tidak mau diazab. Nanti ngazabnya di akhirat. Yang satu lagi jemputan dari Allah, satu lagi panggilan dari Allah, pakai jemputan. Dan itu tidak boleh terserah kita. Mau tidak mau, kalau jemputan sudah datang, wajib berangkat. Panggilan apa itu? Yang pertama, panggilan sholat. Itu walaupun yang azan muadzin, sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat ataupun tidak berangkat, tidak dijemput. Mau berangkat ya dapat pahala, nggak berangkat ya hati-hati aja kalau berani. Kalau sudah halal sholat, ya berangkatlah, berangkat. Ayo sholat, yuk sholat. Itu panggilan dari Allah. Makanya jangan sampai mau kalah ya. Kalau dengan Kiai Sa'ad, kalau di tempat saya itu Kiai Sa'ad itu selalu duluan. Nggak tahu kalau di sini, Bu, Pak, sudah pernah ketemu dengan Kiai Sa'ad di tempatnya ibu-ibu? Ini kan banyak nih, ada yang datang dari daerah mana-mana ini. Nah, di tempatnya ibu-ibu, di masjidnya atau di mana saja, sudah pernah ketemu dengan Kiai Sa'ad. Jangan mau kalah, Bu, jangan mau kalah, Pak. Kalau di sini, astagfirullah, Kiai Sa'ad itu selalu duluan. Azan, ya saat azan. Nah, kita belum apa-apa. Ya azan saat. Sholat, saat sholat. Nah, kita masih baru berangkat dari rumah. Ketinggalan terus. Tempat ibu-ibu gitu juga ya. Masya Allah, itulah Kiai Sa'ad. Ya, nanti kalau punya anak itu kasih nama Sa'ad. Kiai Sa'ad. Biar saat adzan, berarti si Sa'ad sudah adzan. Jangan mau sampai ketinggalan tuh. Kita cepet. Wah, kalau ingat, Masya Allah, tanah suci itu, Bu, berkahnya luar biasa. Pengangguran aja di sana itu digaji oleh pemerintah. Kenapa? Ya karena duitnya lebih-lebih. Lah kok bisa? Ya itu karena kalau waktunya sholat, yang pedagang, yang sopir, yang pegawai, yang apa saja, mereka berhenti untuk melakukan aktivitas dunia. Segera mereka berangkat ke masjid. Kadang bahkan dari pagi itu, kalau hari Jumat kan libur di sana ya. Dari pagi itu udah penuh itu masjid Jumatan. Tapi kalau di kita Indonesia ini, Masya Allah, saya kalau pas mau khotbah di masjid itu kadang datang udah jauh-jauh, kita datang di situ baru ada tikar sama Pak Imam. Nggak tahu itu, jangan-jangan tadi yang gelar Pak Imam juga tuh. Belum ada orang. Sampai nanti udah pengumuman dari pengurus, bapak-bapak sekalian, waktu sholat Jumat sudah hampir segera tiba, dan Pak Khotibnya juga sudah datang.
Maka harap segera dipercepat jalannya. Ini sebelumnya kami akan mengumumkan beberapa hal. Kalau itu baru, kadang ada yang baru mandi tuh. Orang-orang itu baru mandi. Oh, gitu juga. Janganlah Pak ya. Yang rajin gitu loh. Sholat Jumat seminggu cuma 1 kali yo. Pergi ke kantor aja terlambat semenit takut potong insentif. Masa sholat yang menghadap Allah Subhanahu wa taala nggak takut terlambat itu gimana ini? Kalau memang betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk sholatnya cepet berangkat, jangan sholatnya cepet-cepet. Nih kadang nih salah ngomong, yuk sholatnya cepet, besoknya ketebak-ketebuk jundulat, assalamualaikum, tanya, lu sholat cepet kayak gitu tapan? Lu kata Pak Ustadz suruh cepet, bukan sholatnya yang cepet ya, berangkat sholat ke masjid cepet-cepet sebelum azan kalau bisa. Minimal azan sudah berangkat, minimal lagi qomat sudah sampai masjid. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, apalagi ketinggalan oleh Kiai Saat. Jangan mau kita ketinggalan oleh Kiai Saat. Yuk kita duluin, sebelum saat azan kita sudah azan, sebelum saat sholat kita sudah berangkat sholat. Jangan sebelum saat sholat kita sudah sholat, belum masuk waktu, tidak boleh juga. Panggilan pertama itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapnya. Ingat, sholat itu pada dasarnya walaupun fisiknya kita jenggulat-jenggulit di situ, itu pada dasarnya adalah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya isi sholat itu semua berupa doa yang khusyuk, yang temenanan gitu loh ya. Doa namanya doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Rasakan bahwa seolah-olah Allah ada di depan kita. Kalaupun belum bisa kita merasakan seperti itu, yakinkan diri bahwa Allah pasti melihat kita. Kita lagi ngomong ini dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi minta sesuatu dan Allah ada di depan kita. Maka kita harus sungguh-sungguh itu kalau lagi sholatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun panggilan yang kedua itu adalah panggilan haji. Nah, ini juga nggak pakai jemputan. Bahkan sekarang pakai antrian, panjang antriannya Pak, Bu. Orang Indonesia itu memang kaya-kaya kok. Haji aja sampai antri. Padahal ya haji itu ya mahal loh, lumayan lah. Itu antri. Sekarang daftar 5-6 tahun lagi baru bisa berangkat. Udah berangkat semua? Ada yang belum? Yuk doa sama-sama yuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberangkatkan kita semua untuk berhaji maupun umroh ke tanah suci dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan-kemudahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah yang sudah memudahkan, masya Allah, tidak ada yang sulit, Bu. Memang bersyukur kita ketika Allah perintahkan atau panggil kita untuk hadir ke tanah sucinya itu diakhiri ayatnya dengan manistata'a ilaihi sabila. Khusus bagi yang mampu. Namun demikian kata mampu ini harus betul-betul diupayakan. Orang sekarang ini kan aneh. Kalau ada orang berangkat haji, berangkat umroh, nitip doa. Kang, yu, nanti tolong di sana dipanggil saya ya. Sudah dipanggil oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Dulu waktu pertama kali Nabi Ibrahim telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah itu, oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyeru, memanggil semua orang. Sudah dipanggil, bukan oleh tetangga kita, bukan oleh teman kita, tapi langsung oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Jadi jangan ada yang bilang, kok sudah kaya kok enggak umroh, enggak haji tepaan, belum dapat panggilan. Yang nunggu panggilan dari mana lagi? Sudah dipanggil ya, yuk langsung berangkat saja. Waduh maaf, aku belum pinter haji umroh itu enggak nunggu pinter Pak Bu, nunggu duit. Pokoknya ada duit, daftar, bayar, berangkat, insya Allah. Ya memang kadang inilah, kadang di masyarakat kita itu karena memang ini masih amal istimewa. Kenapa istimewa ya? Karena setahun bahkan seumur hidup sekali, setahun sekali kalau yang
Itu pun yang berangkat hanya yang punya duit cukup. Walaupun ya ada juga haji gratis kalau pas dapat biaya dinas, dapat hadiah, tapi kan jarang ya. Maka biasanya di masyarakat itu diistimewakan berangkat haji waktu sebelum berangkat masih belum bisa sholat aja belum fasih bacaannya, begitu pulang dari haji langsung disuruh jadi imam. Makanya ya grogi kadang baca surat-suratnya ya muter-muter, makanya hati-hati itu jangan baca kuliah jual kafirun tuh kadang bulat nggak habis-habis. Al-Kautsar juga gitu, inna atoina kal kausar pasol lili robi kawan hal muter lagi inna atoina kal kausar, kadang gitu ya. Hati-hati. Terus masyarakat juga jangan maksalah. Kalaupun ada orang pulang haji ya jangan terus langsung apa-apa serahin tuh Pak Haji, baca doa Pak Haji ya kalau bisa. Kalau yang belum nanti malah jadi nggak berangkat haji. Nah, ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pun nitip-nitip supaya dipanggil, itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berangkat. Kadang di Indonesia itu aneh. Sudah tahu rukun Islam itu 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 itu dari kecil, dari sejak sekolah. 5 itu sudah itu rukun Islam. Loh kok kadang kok disisip-sisipin. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah. Giliran mau haji kok beli rumah dulu, belum haji. Beli mobil dulu, belum haji, belum umroh. Beli itu kan gak rukun Bu, Pak. Ya boleh kita punya rumah, punya mobil, punya pesawat, silakan. Tapi mbok ya jangan sampai dilupakan ada perintah Allah yang sebenarnya lebih murah dari mobil kita, lebih murah dari motor kita, lebih murah dari rumah kita, tapi pahalanya lebih besar dari rumah kita, lebih bagus dari mobil kita, lebih semuanya lebih besar, lebih bagus, lebih enak. Nanti di surga itu ada dibangunkan oleh Allah istana yang sangat mewah. Wah, kalau kita bandingkan dengan rumah kita nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita bandingkan dengan mobil kita nggak ada apa-apanya, Pak. Maka mari, ayo kita laksanakan perintah Allah ini. Lagi pula sebenarnya mahal sangat sih tidak. Kalau kita mau, karena sekarang udah ada program pencicilan. Jadi kalau yang belum punya duit cash untuk langsung melunasi haji, umroh, itu bisa mencicil setiap bulan. Yuk, mencicil tidak apa-apa. Yang penting betul-betul dicicil. Insya Allah, walaupun mencicil, nanti juga berangkat juga. Tapi kalau sudah berangkat, jangan jadi haji pecicilan. Kok pecicilan? Yuk, karena berangkatnya mencicil sedikit-sedikit. Ya, tetap haji yang baik, jadi haji yang mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu panggilan yang kedua. Panggilan untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Ya, kalau belum sempat haji mahal, terus masih lama antiknya umroh dulu. Umroh itu cuman berapa? Cuman seharga motor lah, 13 sampai 15 juta udah cukup itu. Udah bisa, Pak. Kalau yang bapak-bapak ibu-ibu punya lahan pertanian ya sekali panen itu udah nyisa, itu udah banyak lebihnya ya. Amin. Nah, yang ketiga, ini panggilan yang tidak diinginkan oleh banyak manusia, tapi dijemput. Nah, namanya sudah dijemput ya ikut, dijemput ya. Mau nolak nggak bisa. Kalau jemputan sudah datang. Panggilan apa? Nah, ini panggilan naik juga. Kalau yang kedua tadi panggilan naik haji, yang ketiga ini panggilan naik peti mati jenenge, namanya mati. Itu panggilan dari Allah, dijemput. Yang jemput wah malaikat. Kurang apa lo, malaikat lo sampai jemput kita, Pak Bu. Ada yang mau duluan? Ya kalau ada yang mau duluan silakan. Kebelet ya ndang mangkato kono. Kok tak terne dipakai doa ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, camat, calon mati, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini camat, belum jadi lurah sudah jadi camat duluan, calon mati. Nah, untuk yang panggilannya ketiga ini sifatnya maksa. Tidak peduli umur sudah tua maupun masih muda,
si gadis maupun sudah janda, masih bayi bahkan, kalau Allah sudah merintahkan malaikatnya untuk menjemput, ya dijemput. Tinggal nunggu perintah ya. Sampai kalau di waktu kita di Jawa itu kan ada syairan ya, apa namanya, ya sholawatan kalau habis puji-pujian ya, sholawatan kalau habis sholat ya, puji-pujian ini lama enggak di Batam nih, jadi enggak lupa itu. Eling eling sira menungso, nah itu ya, kabeh bakale mati. Makanya ayo pada ngaji, pada eling lan waspada mumpung belum ditimbali. Itu kan dilirik malaikat, jurupati gitu ya. Insya Allah kalau yang dari Jawa tahu semua itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, panggilan yang ketiga ini kita harus persiapkan Pak Bu. Kalau panggilan sholat, mungkin masih ada yang punya banyak alasan untuk bisa menolak. Hujan sikit nggak berangkat, sakit sikit nggak berangkat. Panggilan haji sebagian ada yang nggak mau berangkat, padahal duitnya udah cukup. Tapi panggilan malaikat Israel untuk naik peti, mati, gotong, nggak bisa jalan sendiri, nggak perlu sholat, tapi disolati, ini tidak ada yang bisa menghindarkan diri lagi dari paksaan jemputannya. Makanya mari kita semua mempersiapkan diri sebaik-baik kita yang di perantauan seperti ini. Kita sering pengen pulang kampung. Nah, sebenarnya ada kampung yang pasti kita semuanya pulang, tak pakai biaya dari kita, yang biayai keluarga kita. Itu adalah pulang kampung akhirat. Kalau hanya pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, ke Medan, ke Bali, ke Sulawesi, ke mana-mana, masih Indonesia murah Pak Bu. Paling beli tiket, dah bawa bekal seperlunya, beli oleh-oleh dari Batam untuk orang kampung, udah cukup. Tapi pulang ke akhirat ini harus butuh banyak persiapan. Jangan sampai kita teledor, sholat kita benahi, bedah-bedah yang lain, mari kita istiqomahkan. Puasa kita, kalau masih ada yang punya utang, yuk segera dibayar, jangan ditunda-tunda, nunggu mati. Nanti kalau udah terlanjur mati, kaget kapok di sana, nggak bisa balik lagi, nyesel, hanya nyesel saja, nyesel nggak ada gunanya. Lebih baik bersiap-siap diri sebelum betul-betul malaikat maut menjemput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita istiqomah hadir di ta'lim ini, dan juga mudah-mudahan pada saat akhir hayat kita nanti meninggal dengan husnul khotimah, meninggal dengan baik, meninggal saat ibadah kepada Allah, lagi khusyuk, terus dijemput malaikat, diangkat dalam kondisi sholat, dalam kondisi lagi berhaji, berumrah, lagi puasa, lagi ibadah, lagi baik, lagi baca Quran, lagi ta'lim. Semoga kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sebaik-baiknya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat Allah banyak menggambarkan betapa nikmatnya surga. Salah satunya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kabar gembira kepada semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan, Allah menjamin akan memasukkan semua orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surgana jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di surga itu banyak mengalir sungai-sungai sehingga menjadi suatu yang sangat indah, sangat dahsyat. Mau minum air bersih di sana tak perlu lagi bayar ke PDAM, mau apa saja ada. Sampai diberikan makanan yang sangat secukup-cukupnya. Sampai sebagian dari mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini kayaknya sudah pernah nih saya dapat. Maka oleh Allah dikatakan di sana bahwa wa utubihi mutasyabiha, yang Allah berikan itu hanya mirip-mirip saja bentuknya dengan yang pernah didapat di dunia, tapi dari segi rasa, nikmatnya dan lain sebagainya enggak ada bandingannya. Karena nikmat di surga itu ya memang enggak ada bandingannya. Kalau ada bandingannya ya orang enggak perlu ke surga. Dan bahkan Allah juga sediakan azwajum mutahharah, banyak pendamping untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Diberikan oleh Allah pendamping-pendamping yang selalu suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk meridhai semua amal kita, menerima semua amal kita, mengistiqomahkan kita dan memasukkan kita semua ke dalam golongan ahlul jannah atau ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurang berkenannya. Semoga Allah pun mengampuni. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.